warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah ya, kita masih bisa berkumpul di dalam kelas ini. Apa kabar kalian hari ini? Nah, sebelum kita memasuki materi ke pertemuan kali ini, apa lebih baik kita perkenalan dulu untuk satu persatu, atau ibu yang memperkenalkan diri ibu ke anak-anak semua? Karena kan kita baru bertemu di pertemuan ini yang kedua kalinya. Yang minggu lalu kita bertemu lewat online, virtual, dan sekarang bertemu lewat tatap muka secara langsung. Gimana kalau kita perkenalkan diri dulu satu-satu? Terlebih dahulu ibu dulu yang memperkenalkan diri ibu, oke? Ke anak-anak semua. Jadi, perkenalkan, nama Ibu Nurul Aulia dari Universitas Indra Prasta PGRI, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Gimana anak-anak? Mendengar suara ibu? Oke. Jadi di sini sebelum kita memperkenalkan diri dan memperlanjutkan materi yang kemarin untuk membahas di materi saat ini, gimana? Apa anak-anak masih pada ingat materi sebelumnya? Oke, baik. Bagaimana kalau sebelum kita memulai pembelajaran untuk kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mari anak-anak kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Baik, anak-anak semua, bagaimana materi yang kemarin? Kita ulang lagi. Apa masih pada ingat? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, jadi ibu mau mengulas materi sebelumnya, yaitu yang tentang apa sih itu sosial media. Nah, pasti di antara kalian semuanya mempunyai sosial media kan? Nah, menurut kalian itu apa sih sosial media itu? Sosial media itu sebuah pembelajaran atau media online dengan penggunaannya di berbagai daerah. Jadi tuh setiap orang mempunyai sosial media kan, bisa berpartisipasi, berbagi, dan berkomunikasi secara, kan sosial media itu luas kan. Nah, di antara kalian, apa sih yang kalian tahu tentang sosial media itu? Nah, oke, baik. Sosial media adalah aplikasi yang kita bisa untuk berkomunikasi ke orang luar. Kayak ada lewat Wikipedia, jejaring sosial, blog, kan banyak tuh. Ada WhatsApp, Instagram, Telegram, Discord, Twitter, Line, pokoknya sosial media. Nah, di antara itu pasti anak-anak semua pada bermain kan, pada mempunyai sosial media. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang ciri-ciri media sosial? Nah, media sosial itu kan pasti banyak ciri-cirinya. Di antara anak-anak semua ada yang tahu gak? Oke, baik. Di sini ibu jelaskan dulu ya ciri-cirinya. Ciri-ciri media sosial itu dia bisa menyampaikan pesan bebas. Dari misalkan jarak kita jauh, bisa lewat chatting, lewat handphone, media sosial kita handphone, laptop, apapun itu. Kayak bebas tanpa harus melalui suatu kayak pesan surat. Kan biasanya kan sebelum ada sosial media, sebelum ada alat teknologi, kita mempunyai surat, kayak titip surat ke pos gitu loh. Nah, pesan yang disampaikan itu nggak hanya untuk satu orang aja. Jadi di dalam sosial media itu kita mempunyai ciri-ciri kayak kita bisa mengirim pesan ke berbagai daerah. Contohnya kayak lewat SMS, telepon, chatting, kayak lewat berbagai aplikasi. Nah, pesan itu cenderung lebih cepat karena lewat sosial media yang penting kita punya internet. Itu utamanya dari ciri-cirinya. Kita bisa menerima pesan tanpa waktu, kapan aja. Oke, baik. Anak-anak masih bisa mengingat yang pembelajaran ke minggu lalu belum? Apa gimana? Ini, apa yang kalian tahu tentang perkembangan dan pertumbuhan sosial media yang kalian tahu? Gimana? Yang kemarin kita bahas, minggu lalu kan kita lihat online kan, virtual. Baru kali ini kita lewat tatap muka secara offline.
Nah, baik. Kalau kalian tahu, coba kalian jawab dulu apa itu perkembangan dan pertumbuhan media sosial. Nah, dari perkembangan media sosial tersebut, media sosial itu berawal dari tahun 1978 karena penemuannya itu dia sistemnya buletin, jadi memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain dari jauh, dari yang dekat menjadi jauh gitulah pokoknya. Jadi suatu menggunakan alat elektronik yaitu HP atau laptop. Nah, jadi dia tuh dari 2010 dia muncul tuh kayak Instagram, Line, menjadi satu. Masih banyak lagi perkembangannya, pertumbuhannya media sosial yang keluar di era saat itu. Baik, apa sih yang kalian tahu? Kayak misal kalian kan pasti punya sosial media kan? Nah, di antara kalian sosial media yang kalian tahu, apa sih menurut kalian tuh dampak-dampak negatif dan positifnya? Ayo, yang tahu positifnya dulu deh. Siapa? Ayo. Nih. Oke, baik, Ibu tambahkan ya. Nih, dampak positifnya itu kita bisa berbagi atau menerima suatu informasi, tempatnya informasi atau promosi. Kayak misalkan nih, Ibu kan punya suatu usaha. Nah, dalam usaha itu Ibu bisa mempromosikan lewat sosial media. Nah, terus dampak positifnya itu ya, jadi tuh kita bisa memperbanyak teman, tali silaturahmi kita semakin mempererat, dekat gitu loh, bisa mempermudah komunikasi. Terus komunikasi kita kan bisa ke berbagai daerah, dari yang kita di sini orang lain di sana jauh, berarti kita bisa saling mempererat. Nah, kalau yang negatifnya itu apa yang bisa kalian tahu? Ayo, nanti yang tahu. Nah, yang tahu dampak negatif dari media sosial itu apa? Nanti dari kalian semua yang tahu bisa jawab, bakalan dapat nilai plus atau nilai tambahan, semacam hadiah apapun itu. Ayo deh, mau tahu jawab? Mau jawab? Oke, baik, benar. Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi, dampak negatif dari media sosial itu kayak ada, dari dampak itu muncul kayak tindak-tindak kejahatan, kayak banyak juga orang yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan kejahatan, kayak contohnya itu penculikan, penipuan, kayak ngajak ketemuan untuk hal-hal yang negatif. Nah, terus media sosial juga dapat menimbulkan candu, karena dari ketika kita bermain media sosial, entah itu aplikasi apapun, pasti bikin candu, karena dari tampilannya aja udah menggoda banget. Kayak kita bermain HP atau laptop setiap hari, game lah di dalam aplikasi, dalam handphone tersebut ada game. Nah, itu yang bikin candu, karena itu termasuk media sosial juga meskipun fiturnya lewat game. Itu yang bikin candu negatifnya. Nah, jadi di antara kalian ini nih semua anak-anak, apa sih pemahaman yang kalian ketahui tentang media sosial? Oke, jadi gini, Ibu terangin sedikit ya. Media sosial itu kan kalian semua udah paham nih, udah sebagian udah menjawab satu persatu yang Ibu nilai, yang menjawab yang Ibu suruh tadi apa. Jadi sebagian dari kalian menjawab sambil Ibu bantu sedikit-sedikit dari pertanyaan dan jawaban yang kalian lontarkan. Benar salahnya, benar semua, cuma diperjelas lagi, diperdalam lagi. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal yang kita gunakan dalam sosial media. Jadi kita tuh dalam bersosial media, umumnya kan kita pasti kan semuanya ya kenal sama orang di mana-mana. Kayak nggak boleh posting sembarangan, entah di story, status apapun itu. Terus kita harus saling kenal teman-teman di sosial media kalian tuh seperti apa. Jangan mandangnya si A beginilah, si B begitulah. Jadi ya pahami karakter teman-teman kalian tuh bagaimana. Oke. Terus jangan asal share berita apapun itu, entah berita yang hoax, serem atau negatif, positif, pornografi, apapun itu.
Terus jangan paling sok tahu tentang sosial media, kayak misalkan di sosial media lagi ada tren, wah ini begini begitu, kamu tuh kalian ngasih tahu ke temenmu begini, ke temen si ini begini. Jadi jangan sok tahu memprovokasi atau memprovokator gitu loh. Yang penting jangan ada asal usul menyinggung di antara kalian masing-masing gitu loh. Oke, baik. Nah, bagus. Keren sekali anak-anak semua nih, hebat. Kalian hebat bisa menjawab pertanyaan yang ibu berikan, yang ibu suruh apa. Kalian menjawab dengan semangat, dengan rajin, dengan bagus, dengan lantang. Terus ibu bisa menambahkan sedikit materi yang kalian jelasin juga. Ibu ngasih pertanyaan apa, kalian jawabnya apa. Jadi pemahaman yang ibu berikan ke kalian semua minggu lalu sama minggu ini, pertemuan kali ini, kalian serap sebaik mungkin ya. Oke. Baik, sekarang kan pertemuan kali ini kita udah membahas tentang media sosial, menyambung video yang kemarin. Sekarang karena kalian udah paham semua, udah bisa menjawab apa yang ibu berikan, cukup kayaknya itu aja deh untuk materi kali ini. Itu aja yang bisa ibu sampaikan. Jangan lupa dipahami lagi, diperdalam lagi, diperjelas materi yang tadi kita terangin, yang kita jawab, yang kita pelajari, yang kita kerjakan materinya, untuk tugas, untuk materi, untuk pemahamannya, yang kalian jawab, yang kalian tulis, diserap di otak apa yang kita terangin tadi, buat minggu depan lagi biar kalian paham lebih tahu. Jadi terima kasih yang udah mau menjawab pertanyaan apa yang ibu kasih tadi. Cukup dari ibu itu aja materi untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian kurang paham bisa tanyakan lagi di lain waktu, karena abis ini waktunya udah mau habis, ganti pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.